Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kahfi Wazisro dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya di sini akan membahas tentang rancangan undang-undang haluan ideologi negara menguatkan atau melemahkan ideologi Pancasila. Baru-baru ini kita dengar di media televisi bahwa yang lagi diributkan oleh para elit-elit partai politik di Indonesia yaitu tentang rancangan undang-undang haluan ideologi negara. Banyak terjadi simpang siur, banyak terjadi penolakan, banyak terjadi ketidakpahaman tentang rancangan undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi negara ini tak henti-hentinya mendapat sorotan dari publik atau masyarakat kita setelah RUU Omnibus Law yang sebelumnya menuai kontroversi. RUU haluan ideologi Pancasila ini kini muncul sebagai polemik baru meski pembahasan RUU telah ditunda. Kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Adapun usulan RUU tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan bangsa dan bernegara. Inilah salah satu alasan yang melatar belakangi proses terjadinya keputusan atau rancangan undang-undang tersebut keluar. Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Baik, ini saya akan menjelaskan sedikit lantas apa sih yang membuat rancangan undang-undang haluan ideologi negara ini menuai polemik dan kritik dari berbagai pihak. Yang pertama itu isi RUU HIP dalam bab 10 yang terdiri dari 60 pasal. Berikut rinciannya saya jelaskan sedikit. Yang pertama itu ketentuan umum memuat 1 pasal. Yang kedua haluan ideologi Pancasila memuat 5 bagian dari 17 pasal. Yang ketiga haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional memuat 15 pasal. Yang keempat itu haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi memuat 3 pasal. Yang keenam pembinaan haluan ideologi Pancasila memuat 3 bagian dan 15 pasal. Dari tujuh partisipasi masyarakat memuat 1 pasal. Yang kedelapan pendanaan memuat 1 pasal. Yang 9 ketentuan peralihan memuat 1 pasal. Ketentuan penutup memuat 3 pasal. Terus apa sih yang menjadi polemik di rancangan undang-undang haluan Pancasila ini? Baik, banyak pihak menyoroti adanya konsep Sila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP ini. Dua konsep tersebut dalam bab 2 pasal 7 yang berbunyi ciri pokok Pancasila adalah keadilan atas dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan atau demokrasi, dan ekonomi dalam satu kesatuan.
Yang kedua, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila sebagaimana yang ketiga itu trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terrelaksasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Nah, di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. Menurut Anwar Abbas, memeras Pancasila menjadi trisila hingga ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara ini. Sebab Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan tidak bisa dipisahkan. Urutannya pun tidak boleh diubah. Selanjutnya itu yang menjadi polemik atau menuai kritikan dari publik, yaitu tidak adanya tab MPRS. Tab MPRS yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme itu merupakan produk hukum yang mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Oleh sebab itu, tab MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan oleh DPR. Dengan banyaknya menuai kritik dari sebagian besar masyarakat kita, terutama ormas Islam, karena yang seperti yang disebutkan tadi, bahwa dalam trisila itu ketuhanan diganti katanya, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Jelas ini menentang ajaran-ajaran agama kita, yaitu yang menganut ketuhanan yang Maha Esa. Dengan berbagai konflik atau kritikan, terjadilah penundaan pembahasan. Dengan berbagai polemik itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU haluan ideologi Pancasila ini. Dengan kita mengetahui apa sih yang menjadi perdebatan atau kritikan dari rancangan undang-undang tersebut, kita bisa menilai apakah rancangan undang-undang tersebut layak untuk diterapkan atau diberlakukan di negara kita ini. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini koran katanya disetujui oleh semua partai politik yang ada di parlemen, kecuali Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menolak kesepakatan tersebut. Tetapi dalam akhir-akhir ini, bahwa semua partai politik lepas tangan karena banyak menuai kritikan dari publik, dan konon katanya ada salah satu partai politik yang menjadi otak dari pemikiran ini, atau yang menjadi tolak pikir untuk membahas rancangan undang-undang tersebut. Lantas rancangan undang-undang tersebut apakah masyarakat kita yang menginginkannya, atau para elit-elit partai politik yang mempunyai kepentingan di balik rancangan undang-undang tersebut. Kita tahu di masa sekarang ini kita banyak menghadapi masalah. Nah, tiba-tiba ada rancangan undang-undang tersebut datang untuk membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang tersebut tanpa ada ikut sertanya masyarakat dalam pembahasan tersebut. Jadi apakah ini menguatkan atau melemahkan ideologi Pancasila tersebut? Jelas ini melemahkan ideologi Pancasila,
karena sejak dari dulu para founding fathers kita dengan susah payahnya mengesahkan atau merancang atau memproklamasikan kemerdekaan kita ini dengan tokoh-tokoh para alim ulama, para pejuang kemerdekaan kita merancang teks Pancasila tersebut. Jelas ini sangat tidak riskan untuk diganti atau dirubah kalimat-kalimatnya. Tentu ini bertolak belakang pada tujuan negara kita. Di dalam rancangan undang-undang Pancasila ini saya pernah mengutip atau menonton video bahwa dalam isinya itu, singkatnya itu, bahwa presiden memiliki hak tertinggi untuk memutuskan siapakah yang termasuk orang-orang yang Pancasilais. Saya di sini akan mengambil kesimpulan dari berbagai penjelasan yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu jelas ini melemahkan ideologi Pancasila tersebut. Kenapa? Karena yang pertama itu secara logika hukum keberadaan RUU HIP ini dianggap aneh. Yang kedua itu RUU lalu ideologi Pancasila ini adalah bara panas yang akan terus membakar situasi dan polemik yang terjadi di negara kita ini, karena banyak hal-hal yang strategis yang bisa kita bahas dan bisa kita buat kebijakan, karena banyak yang mengatakan adalah ideologi Pancasila itu adalah nominal, tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dirubah berkalimat perkataannya. Yang ketiga itu rancangan undang-undang ideologi Pancasila ini bermasalah secara substansi dan urgensi seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keempat itu RUU HIP ini jelas bukan berlaku Pancasila. Yang kelima dinilai bisa mengacaukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.